Apakah jual beli yang dilakukan anak di bawah 18 tahun sah secara hukum dan mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali berjumpa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Syurahman Hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau sehingga senantiasa memberikan ilmunya untuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para penanya yang menyampaikan pertanyaannya ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita semua. Baik, untuk edisi kali ini kita akan masuk ke bab muamalah. Ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa bedanya hukum ekonomi dengan hukum ekonomi syariah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbedaan hukum ekonomi dengan hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam. Bahwa Islam sebagai ad-din itu terdiri dari komponen-komponen, bagian-bagian. Ada bagian akidah, ada bagian syariah, ada bagian akhlak. Ya. Bagian syariah itu akan membahas mengenai hukum, hukum ibadah, hukum muamalah, dan yang lainnya. Nah, ditanyakan tadi apa bedanya hukum ekonomi konvensional dengan hukum ekonomi syariah. Ya, hukum secara umum itu menjelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang boleh itu akan diberikan apresiasi, ya penghargaan. Yang tidak boleh, pelanggaran itu bisa pelanggaran pelanggaran biasa, ada pelanggaran pidana atau kejahatan, ya kan. Pelanggaran biasa itu mukhalafah, melanggar dari aturan yang ada. Kalau pidana itu tentu ada kejahatan dengan merugikan ya pihak lain. Nah, itu hukum secara umum. Hukum ekonomi syariah tentu itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW yang dijelaskan secara sistematis oleh para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab fikihnya. Disebut adalah itu hukum fikih ya mutaqaddimin, para ulama terdahulu ya atau klasik ya. Nah, sedangkan untuk menjawab hal-hal yang baru, praktek-praktek ekonomi yang baru, perdagangan yang baru, tentu ya para ulama ya masa sekarang, para ulama kontemporer sebutlah ya, merumuskannya ya dengan berdasarkan tentu Al-Quran dan As-Sunnah, lalu pusaka legasi para fuqaha, tapi disesuaikan dengan konteks ya kekinian, konteks kontemporer. Nah, jadi perbedaannya ya hanya konteksnya saja dan tentu redaksinya saja kan, tapi substansinya sama. Kalau yang konvensional ya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah undang-undang dasar ataupun undang-undang biasa ya, tidak membahas halal haram ya kan. Jadi kuncinya kalau syariah Islam akan membahas ini yang halal, ini yang haram ya. Kalau yang konvensional tidak membahas halal haram, ini yang boleh, ini tidak boleh, kan begitu. Tentu halal haram itu akan berkonsekuensi pahala ya dan dosa
ya kan. Tapi kalau boleh tidak boleh, konsekuensinya hanya sanksi dunia, ya kan itu. Itu perbedaannya. Tapi tentu ada titik temunya. Nah, dalam syariah itu tidak dibenarkan ya seseorang melanggar peraturan negaranya, tidak boleh. Ya, karenanya ada ayat ya di surat dalam Al-Quran itu kewajiban ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah yaitu Al-Quran, wa atti'ur rasul dan taatilah Rasul yaitu apa-apa yang diajarkan dalam sunnah Rasul SAW, wa ulil amri minkum, dan ulil amri ya pihak yang diserahi untuk mengurus dan mengelola urusan umum minkum yang kalian percayai, yang berasal dari kalian pilih kan begitu melalui mekanisme apakah pilihan langsung ataupun pilihan tidak langsung, tapi itu adalah representasi kalian. Karenanya setelah kalian amanatkan itu lalu membuat peraturan-peraturan itu kalian harus mentaatinya. Nah, jadi ada titik temu soal keharusan taat, tapi ada tentu saja titik pisah juga karena tidak bicara halal haram yang konvensional itu. Kalaulah dalam aturan itu ya menabrak ya garis demarkasi halal haram, di situ tentu saja ya tidak boleh ditaati ya. Ya kita hanya mentaati tentu yang sesuai dengan syariah itu. Kalau ketemu yang sesuai dengan syariah, sesuai juga dengan hukum konvensional, bagus itu kan itu. Taib Syekh, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Lailatul Maula. Ya. Bagaimanakah hukumnya suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung unsur riba, sedangkan riba itu dilarang? Akan tetapi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan satu-satunya yang bisa membuat orang tersebut bertahan hidup. Ya, terkait pekerjaan ini Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan untuk mendapatkan tentu penghasilan yang diperlukan untuk membiayai hidup ya, biaya hidup. Ya. Tentu ini hal yang mendasar ya, kebutuhan yang dasar atau basic need disebutnya, hajat asasiyah ya. Kalau bekerja itu wajib ya, tapi tentu tidak dalam semua kondisi pekerjaan itu dapat mudah didapatkan ya kan. Seperti misalnya dalam kondisi sekarang ya kan, di mana perusahaan-perusahaan juga banyak yang tutup ya karena COVID ya. Nah, ketika perusahaan itu lapangan pekerjaan itu sulit ya, sedangkan namanya untuk menghidupi, memberi makan ya keluarga itu tidak bisa di stop ya, itu kan hajat daruriyat namanya, itu basic need ya. Itu tidak bisa didapat kecuali ya dari pekerjaan yang tidak sepenuhnya halal tapi ada unsur ribanya. Bagaimana kan begitu ya? Nah, itu tentu sesuatu yang darurat ya, definisi darurat terpenuhi. Pertama, memang untuk memenuhi kebutuhan yang daruriyah, yang dasar, yang asasi. Yang kedua, ada keterpaksaan ya, karena memang tidak ada pilihan lagi ya kan, tidak ada pekerjaan lain. Yang ketiga ya, dia ya mencoba untuk memilah ya dari penghasilannya ya, tidak seluruhnya juga riba tapi ada unsur ribanya, kan sudah berupaya untuk ya menghindari, tapi memang ya tidak bisa terhindarkan seluruhnya. Itulah kondisi darurat. Ketika darurat itu asal dipenuhi dua syarat ya. Pertama itu tidak ada keinginan ya. Famanidturra ghairu baghin, pertama ya, siapa yang dikenai darurat ghairu baghin, bukan dia menginginkan itu, menyenangi itu, bukan. Satu, yaitu memang keterpaksaan mentok, artinya ya mulji istilahnya, dia terpaksa ya. Wala adin, dia tidak
mengambilnya melebihi dari keperluannya itu saja. Wala adin. Jadi tidak melampaui batas daruratnya itu. Jadi dua hal. Pertama, ya tidak ada keinginan itu. Jadi bahkan dia berupaya dan berdoa untuk mendapatkan alternatif. Ya, tapi saat ini belum ada. Nah, begitu ya. Yang kedua, ya karena bukan keinginannya, begitu ya. Ya dia ya sekedar yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan pokok dan dasar. Itulah darurat. Kalau itu terpenuhi, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, kaidah berlaku ya bahwa kedaruratan itu membolehkan apa yang dilarang, tetapi sebatas yang diperlukan saja. Itu ya. Taib Syekh, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Intan Palira. Apakah jual beli yang dilakukan anak di bawah 18 tahun sah secara hukum dan mengapa? Ya, pertama menurut undang-undang kependudukan ya, atau ada undang-undang tentang anak di Indonesia ini 18 tahun itu memang ada dua versi ya. Ada yang sudah mengkategorikan itu sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah remaja, pemuda ya. Tapi ada lagi versi undang-undang, begitulah bikinan manusia ya kan, suka tidak selaras gitu kan. Itu belum dewasa. Nah, bagaimana syariat? Ya, tidak ada ayat dan hadis secara khusus ya yang menyatakan bahwa itu adalah rusydan kan, memang dia sudah dewasa. Nah, ulama tentu menggali ya kan, ada yang pakai pendekatan atau metode induksi ya kan. Jadi dia mengumpulkan kasus-kasus ya, lalu disimpulkan dalam kesimpulan umum. Itu namanya metode tatabbu' atau metode induktif, seperti yang ditempuh oleh mazhab Syafi'i ya kan. Ada yang ya mencoba dari nas ya kan, lalu ya dianalisis ya kan. Itu metode ya deduksi namanya ya kan. Nah, bahwa kata kuncinya itu kan akil, bulug dan rosyid ya. Akil ya artinya akalnya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mumayyiz itu bisa memilah. Nah, mumayyiz itu kalau ini berapa tahun nih sudah bisa membedakan, oh ini bahaya, ini tidak berbahaya, itu mumayyiz artinya. Mungkin di bawah 18 sudah bisa ya kan. Ini punya siapa? Ini punya aku. Itu punya siapa? Punya dia. Ini boleh dimakan? Oh tidak boleh karena dia punya dia. Ah, itu mumayyiz ya kan. Umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah mumayyiz, karenanya dalam tarbiyah aulad, pendidikan anak untuk belajar sholat kan dimulai dari 6 tahun. Nah, bahkan ada yang dipercepat 5 tahun. Alimu auladakum kan, ajarilah anak-anakmu itu sholat dan tilawatil Quran. Jadi 2 tambah 3 yaitu cinta Rasul kan. Diajarilah anak-anakmu termasuk putra putri ya sholat ya kan, dan tilawatil Quran dan cinta Rasul. Nah, 3 hal itu ya. Nah, umur berapa? Satu riwayat itu Ibnu Sitti Sinin ada ya, 6 tahun. Riwayat lain Sab'i Sinin. Oke lah, ini satu pilihan yang longgar. Berarti 6 tahun itu sudah mumayyiz ya kan, karena dia sudah belajar. Oh ini karena aurat untuk sholat itu kan wajib nutup aurat. Berarti kan sudah harus tahu ya, ini bagian yang boleh dibuka, ini yang tidak. Bahkan 5 tahun saja sungguhnya sudah mumayyiz menurut sebagian ulama. Nah, setelah kembali akil, balik, lalu rusyd. Rusyd itu udah dewasa, lebih matang ya. Nah, kalau 18 itu sudah lah insya Allah ya. Karena hadis itu melanjutkan, kalau usia 6 tahun, 7 tahun baru diperintah. Tapi kalau masih bandel, belum mau sholat, ya sampai umur 10 tahun belum juga fadribuhum. Nah, dipukul. Wahum
ibnu asyri sinin, umur 10 tahun. Berarti sudah ada paksaan, dipukul, tentu pukul mendidik ya. Artinya apa? Ya mereka itu kenapa dipukul? Sudah gede kan? Nah, karenanya kalau sudah gede dan bisa memilih, umur 10 tahun tuh, ini 18 tahun malah ya, menjual dan membeli itu sudah sah. Sudah sah itu dalam fikih ya, para ulama itu sudah menempatkannya itu sudah rusyd ya, sudah dewasa ya kan. Walaupun menurut hukum konvensional bisanya 18 tahun. Iya, iya kan? Berarti fikih itu lebih cepat ya kan untuk mendewasakan ya. Artinya sudah tahu ini dosa, ini dosa berpahala, ini itu lebih cepat. Walaupun ya dalam hukum negara belum dihukum tuh. Bagus itu kan, sehingga ada persediaan kedewasaan ya. Dia memang belum dihukum oleh negara, tapi dosa. Ya, itu kan bagus ketimbang ya sudah cukup umur masih gitu. Jadi ukuran-ukuran dewasa dalam syariah itu lebih maju ya kan. Artinya 18 tahun sudah itu kan. Tuh, insyaallah. Tapi Syekh, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Putri Leonita Indi Purnamasari. Bagaimana caranya agar ekonomi Islam di Indonesia ini lebih diterapkan? Ya, lebih luas ini pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu untuk mengaplikasikan suatu sistem ya kan, ilmu ya, itu banyak faktor yang harus berkontribusi ya. Pendukung, dunia pendidikan udah jelas ya kan, dunia kebijakan politik ya, kemudian dunia usaha, nah lingkungan budaya masyarakat. Nah itu semua kalau cukup mendukung, insya Allah akan lebih mudah ya. Di sini misalnya tentu dunia pendidikan diajarkanlah tentang fikih muamalat, tentang bahwa Islam itu mencakup aturan dan akhlak berekonomi, ini bla 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 bla, kan begitu ya. Baik ketika mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketemu ayat yang mengenai tijaroh, jual beli, dijelaskanlah sedikit walaupun tidak detail kan, bahwa Al-Qur'an ini kok sudah mengatur bagaimana tijaroh yang untung, tapi bagaimana mengatur juga riba ya. Secara sepintas asal tahu saja bahwa nanti detailnya nanti pada tingkat berikutnya, misalnya tingkat perguruan tinggi baru didetailkan ya. Kemudian lingkungan juga ya kan, jadi misalnya lingkungan boleh dan tidak boleh, soal ini halal haram, minuman atau makanan ya kan, ini minuman ini halal atau haram kan begitu. Jadi dicoba lingkungan itu untuk kondusif ya kan, sehingga lingkungan yang menjual makanan minuman yang haram misalnya tidak didatangi oleh konsumen dari situ karena ada produk yang haram. Nah apalagi sekarang haramnya itu secara politik dan ekonomi juga, terkait dengan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis ya. Nah apakah boleh kita memboikot itu? MUI sudah menurunkan taklimatnya ya, memboikot. Beberapa negara Islam juga ya memboikot, terutama Kuwait misalnya dan Turki. Nah secara aturan begini, dahulu Rasulullah SAW pernah bukan hanya memboikot, mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang datang dari Syria ya kan, cegat gitu. Kenapa dicegat? Itu karena mereka sudah merampas kekayaan kaum muhajirin. Ya kita tidak bisa mengembalikan kekayaan itu keseluruhannya, ya sudahlah berapapun diambil saja dari kafilah dagang mereka.
tapi Allah menghendaki lain, kafilah dagangnya lolos menempuh jalur yang berbeda, ya kan? Nah, justru yang ditemukan adalah tentara. Itulah yang menjadi pemicu perang Badar, kan? Nah, di sini poinnya, karena kerugian kaum muslimin itu dideritakan oleh ya orang-orang kafir itu, ya dari sisi keadilan wajar dong ya kita nuntut kembali. Tapi tidak bisa, ya adalah kafilah dagangnya, ya udah diambil dari mereka, begitu. Walaupun itu tidak jadi, tapi motifnya atau rencana begitu ya. Nah sekarang kita dirugikan oleh Prancis, apa kerugiannya? Yaitu kemaslahatan yang paling tinggi, agama. Iya kan? Ya dengan dinistanya Al-Quran, dinistanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan al-maslahatul ulia, kemaslahan tertinggi. Ya, diserang, dilecehkan, ya kan, dibikin karton, disebarkan begitu, itu kan rugi. Kerugian moral itu wow luar biasa ya. Nah, kita diam? Oh tidak, ya kan. Nah, kita supaya Prancis itu ngerem lah kan. Kalaupun tidak berhenti ngerem ya. Tidak jor-joran di situ. Nah, agar remnya itu ada, bagaimana alatnya? Ya, halo kan tidak cukup, ya boykot. Ya kemaslahatannya, kemaslahatan politik ya mungkin itu soal hubungan diplomasi ya, diplomatik. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai umat rakyat ya soal ya ini produk-produknya kan. Nah, jadi itu logis, wajar, ya kan, dan tentu penting dalam perjuangan ini. Ya, itu boleh, bahkan kalau itu diperlukan untuk mengerem ya kesombongan Prancis, jadi wajib itu ya kan, wajib sebagaimana taklimat MUI ya. Jadi itu apa itu sudah terjawab ya, pertanyaan terjawab ya terkait ya, itu, ya. Di Indonesia Di banyak Indonesia, unsur ya. Tapi Syekh jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya ini dari mahasiswa kayaknya nih, terkait pekerjaan ya. Pekerjaan apa yang cocok untuk jurusan hukum ekonomi syariah? Ya. Terkait masa depan mungkin. Ya masa depan ya civil effect ya, iya itu pikiran yang wajar, bagus ya. Dan tentu lembaga pendidikan juga harus memikirkan itu. Ya ada yang disebut dengan konsep di-match-kan antara lembaga pendidikan dengan lapangan kerja. Ya, supaya nanti tidak mencetak pengangguran, tapi ya tentu tangan-tangan yang terampil, link and match, itu ya kan. Jadi link and match boleh buka lembaga pendidikan ya, tapi disesuaikan dengan tuntutan kemanfaatan. Ya, kalau Al-Quran udah jelas lah, ya kan. Orang yang hafid Al-Quran itu ditunggu lah oleh masyarakat, bahkan beberapa negara ya itu menunggu ya para hafid Al-Quran untuk jadi imam di beberapa masjid di sana dengan gaji yang tentu saja sangat wajar ya kan. Jadi insya Allah kalau Al-Quran itu tidak salah ya kan. Di sini juga tentu untuk mengajar apa ya kan. Nah untuk hukum ekonomi Islam, nah jurusannya ya sekarang alhamdulillah lembaga-lembaga di Indonesia itu mulai ya didorong untuk sebutlah islamisasi atau halalisasi. Hotel ya ada disebut hotel syariah, tapi ya untuk ini istilahnya ya hotel halal, termasuk wisata syariah, tapi nama lainnya wisata halal ya, produk halal, sudah ada undang-undang JPH, jaminan produk halal. Nah karena sudah ada undang-undangnya dan ada lembaganya, tentu perlu pengawasan ya, ini benar-benar halal dan mereka itu disiplin begitu kan. Perlu ada tenaga penyelia halal, perlu ada auditor halal. Wah, ini perusahaan ribuan ya loh, itu
itulah lapangan kerja. Tentu yang ngerti tentang yang halal, di penyelia halal, diedit secara halal, ya orang-orang yang tentu pendidikan tinggi di bidang ekonomi syariah, ya toh pasti dibahas tuh apa itu kan. Jadi ke depan itu bagus ya, bagus ya. Ya makin ya, apalagi ya kalau lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah udah jelas lah itu memerlukan tenaga-tenaga itu kan. Ya perusahaan juga ya seperti itu, termasuk ya tempat-tempat penyembelihan, supaya penyembelihannya betul ya memerlukan tenaga audit ya kan. Itu auditnya yang ngerti ya kan. Nah itu jadi prospeknya bagus ya. Selamatlah bagi saudara-saudara, adik-adik kita yang kuliah di jurusan atau prodi ekonomi syariah. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Lia Meliawati ya, terkait di masyarakat nih. Apa hukumnya jual beli kredit? Apakah itu riba atau bukan? Yang banyak di masyarakat ini terkait perkreditan. Ya, ada kredit itu kredit yang sederhana, ya ada kredit yang tentu modern, ya. Kalau kredit sederhana di kampung tuh apa? Tukang kredit kan begitu ya. Ada para pedagang dari satu tempat itu cukup terkenal, itu tukang kredit, ya. Artinya dia jual barang, ya barang-barang kebutuhan rumah tangga misalnya, atau pakaian atau apapun, ya tidak tunai. Ya ini harganya sekian, tapi boleh dicicil berapa kali, 10 kali ya kan, tiap kalinya sekian. Jadi nanti jatuhnya kan harganya sekian. Itulah kredit yang berjalan ya secara konvensional, secara secara adat lah, atau ya kan ya, banyak tuh dari pedagang kuningan atau dari mana itu kan mengkreditkan istilahnya, iya kan. Nah kredit di sini kan menjual barang tidak tunai, ya tapi terhutang, dengan cara bayarnya itu dicicil. Nah, cicilan itulah kredit. Gitu kan. Ini boleh kalau ini kan, asal akadnya pertama setuju nggak dengan barang ini, setuju. Berapa harganya? Sekian. Oh, setelah nego akhirnya disetujui ya, harga tertangguh selama berapa bulan ya sekian. Berarti si ibu yang membeli itu dia punya hutang ya sekian, nanti dibayarnya dicicil. Ya setiap kali tukang kreditnya datang ke situ, bisa mingguan, bisa terserah ya kan. Nah itu boleh. Dalam istilah fikihnya itu al-bai' bit taqsid ya. Jadi jual beli cicilan bayarnya boleh. Kalau disebutkan gimana? Misalkan harga cashnya 100 nih dibilangin. Terus harga kredit jadi 120. Ada ulama yang keberatan. Tapi jumhur ulama itu membolehkan. Apa bedanya kan disebut dengan tidak disebut ya. Bahkan kalau disebut lebih terbuka ya. Jadi pilihannya saya beli ya harga tunai saja deh. Yang lain saya tidak cukup duitnya. Nah, itu kan pilihan. Ya, pilihan itu boleh ya kan. Asal kalau sudah ada tanggungan kewajiban, misalnya dia memilihnya harga tunggak ya. Tentu yang ini 100, yang ini 120 kan begitu. Jangan berubah nanti setelah itu kan. Itu kalau berubah itu namanya bunga begitu kan ya. Sedangkan kredit di lembaga perbankan beda pengertiannya. Kredit itu adalah kepercayaan dari bank. Kredit itu asalnya kepercayaan. Datang calon nasabah perlu pembiayaan atau perlu apa begitu,
beli barang atau bahkan perlu uang sekalipun, ya kan, uang tunai berapa? 100 juta, lalu mengajukan kredit. Nah, itu sama dengan pinjaman. Ya, dipercaya nggak oleh bank untuk minjam 100 juta? Dipercaya. Oke, kredit Anda disetujui. Nah, itu. Lalu karena Anda punya kredit disetujui, ya, Anda bayar bunganya, bunga. Kredit apa ini? Kredit misalnya macam-macam kan. Yang kredit ini adalah bunganya sekian, yang kredit ini bunganya sekian, itu ada tarifnya. Tapi semuanya pakai bunga. Nah, bunga inilah yang masalah. Kenapa masalah? Sebab bunga itu bergerak sesuai dengan gerakan waktu yang kayak karet itu kan. Nah, kalau makin lama makin tambah. Padahal ya dalam prinsip ekonomi, waktu itu seperti ayam yang tidak bisa bertelur. Itu ayam apa? Ayam gabug. Nah, waktu itu tidak bisa menelurkan apapun gitu. Coba kita simpan uang sebanyak apapun di brankas, beras 100 juta. Ya, lalu per tanggal sekian, nanti sebulan atau 2 bulan atau 6 bulan yang akan datang, lihat lagi. Nah, itu nambah enggak tuh duit? Enggak. Jadi faktor waktu itu bukan faktor penambah, bukan faktor produksi disebutnya. Ya. Bagaimana supaya nambah? Di plus ya, waktu plus kerja. Tasghil disebutnya dalam fikih. Jadi ada tamwil dan tasghil baru halal. Nah, karena tasghil itu di situ ada risiko. Dengan dikelola uang itu kan mungkin untung, mungkin buntung kan. Nah, makanya ya memeras keringat di situ. Disitulah nilai kebolehan mendapatkan kelebihan dari imbalan memeras keringat, memanage, mengelola keuangan itu. Jadi bukan semata-mata sebagai imbalan waktu, karena tadi waktu kita sudah praktekkan kok tidak nambah itu. Kalau tidak diapa-apakan ini duit di brankas, ya nggak nambah. Tapi kalau diinvestasikan boleh nambah, begitu. Taib, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana hukum nikah silang, terkait nikah silang. Dia tidak menjelaskan silang itu kayak apa. Ya, barangkali itu seperti dalam fikih itu disebut nikah syighar, shin ghin ya, alif ra, syighar bukan syighar. Nah, kalau syighar itu kecil pakai shad, ini syighar. Ada hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar, melarang nikah syighar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dijelaskan dalam tafsir hadisnya dan dalam fikih, nikah syighar itu ya tadi disebutkan kayak nikah silang. Seseorang punya calon yang untuk dinikahkan, sebutlah anak perempuan atau apa ya, dinikahkan dengan seorang pemuda. Ya, saya nikahkan ini adik saya atau anak saya ke asal engkau menikahkan adekmu ke saya, begitu, tanpa menyebut mahar. Nah, itulah nikah syighar, tidak boleh. Itu mungkin yang dimaksud dari nikah silang itu. Ya, saya nikahkan nih anak putri saya ke Anda, tapi ya Anda juga nikahkan anak putrimu ke saya. Nah, oke. Dan jadi kayak tuker barter begitu. Itulah syighar namanya. Itu tidak boleh. Nah. Baik, Syekh, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Seita Restu Wanodia ya. Apa saja bentuk perjanjian akad dalam prinsip syariah? Ya, akad lalu jamak atau pluralnya uqud ya. Ada dalam fikih tentu dijelaskan ada uqud yang syar'iyah,
akad-akad yang sesuai prinsip syariah, ada uqud yang ghair syariah, akad-akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Banyak tentu saja, sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada orang itu punya duit tapi perlu barang, ya kan? Barangnya macam-macam. Nah, itu ya mencarilah tentu penjual barang itu kan ya. Saya tertarik tuh dengan ya barang yang ada di Anda, boleh. Nah, jadi terjadilah pertukaran tabadul antara uang dengan barang. Itulah akad. Akadnya apa? Akad pertukaran antara barang dengan uang disebut akad jual beli. Jadi akdul bai itu satu, itu pertukaran. Ada yang lain yang nggak pakai uang, ya bisa barang tukar barang, disebut dengan barter, akad barter. Boleh itu, saya punya ini, ya senang dengan itu, ya asal ya tidak satu-satu, tapi antum tambahlah dengan apa begitu, karena ini lain kualitasnya. Asal memang ada kesepakatan dan jelas barangnya, ya tidak ada kejahilan di situ, terang, setuju, boleh lah. Berarti kan di sana saya ini motor plus ya sekian juta begitu, tukar dengan motor Vespa Anda yang baru, boleh kan. Tumpang apa namanya di bahasa itu, bukan tumpang tindih apa sih ya, ada lebihannya, itu barter, namanya muqayyadhah, itu boleh. Yang lain ya jual beli juga, ya saya nih sakit badan nih, iya kan, ya perlu urut refleksi atau apa, ada yang kesleo lah begitu ya kan. Butuh jasa tukang urut, tukang ini, ya ada yang memang pakai tarif, ada yang tidak, ada yang bisa kita tanya ke Google kan, oh ada nih si Fulan kan begitu ya. Ada yang suka keliling juga, ya kan, malam-malam. Nah, menjual jasa keterampilan atau keahliannya. Nah, bayar kan, bayar bisa per jam, bisa ya terserah itu kan, tergantung kesepakatan. Sebab akad itu harus dasarnya kesepakatan dan suka sama suka. Oh iya, sepakat lah, kalau ngurut di sini berapa, 200, ya sudah, ya 200 kan begitu. Ada kesepakatan di awal pakai tarif, ada yang pokoknya per jam. Ada juga kan 1 jam 100 misalnya, ya ini lebihin. Jadi intinya tabadul atau mubadalah itu apakah barang dengan uang, barang dengan barang, ya uang dengan jasa, yaitu ada akadnya. Ya yang penting ada kesepakatan, itulah namanya akad kan. Itu saja sudah 3 akad, belum lagi yang lain-lain ya kan. Tapi itulah yang paling harian itu ya jual beli. Lalu termasuk juga yang sering yaitu ya tidak punya duit nih, gimana nih, cobalah ke si Fulan, ya si Fulan, iya boleh, itu namanya utang piutang, akad juga gitu, mudayana. Ada yang tanpa apapun, ya ada yang minta boleh tapi apa agunannya. Nah, dulu ada yang menyebutkan bolehkah agunannya mushaf Al-Quran kan begitu ya, asal bisa memang jadi jaminan utang, boleh. Atau agunannya ya berupa kepercayaan orang, ya yang agunan saya ya ustadz inilah gitu, percaya ya kan. Boleh, itu namanya jaminan apa, personal garanti, itu personal orang, boleh. Itu akad juga ya kan, ya. Jadi banyak justru bukan. Ini bisa bersemester kuliah. Ya kuliah ya. Kuliah lagi. Taib saya jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Teguh Saputra ya. Ini kayaknya dari mahasiswa juga. Apa keuntungan mempelajari hukum ekonomi syariah? Ya, tadi juga sudah ditanyakan ya soal lapangan kerja. Ya, pertama untuk dipakai sendiri, dipraktekkan, ya menjalankan syariat. Ya, jadi untuk hidup ini supaya benar dan lurus, berkah,
perlu hukumnya, tahu ya kan, karena kita makan, minum, belanja, kita apa kan hari-hari itu. Nah, supaya kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah, makanlah, pakailah yang halal dan thayyib ya kan, lalu bersyukur kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan. Nah, supaya tahu itu perlu tahu hukumnya. Itu untuk dipakai saja perlu tahu hukumnya. Apalagi kan untuk berusaha, ya pekerjaan. Jadi ya itu merupakan hal yang niscaya lah. Tahu hukum syariah itu baik untuk keperluan praktek maupun untuk keperluan pekerjaan, apalagi untuk keperluan ngajar ya kan. Jadi guru sekarang ngajar itu tidak hanya walaupun dia guru tata negara atau guru apa namanya enggak, yang lain juga oleh mahasiswa itu akan ditanya, karena ya mahasiswa akan baca di HP-nya masuk ini kan begitu, informasinya banyak, bahkan mungkin gurunya kalah ya, terdahului. Ya, saya baca di medsos ini anak begini, bagaimana Pak? Oh, belum baca tuh bapaknya kan. Ya bisa ya lebih cepat mahasiswanya kalau sekarang. Nah, itu penting. Jadi untuk keperluan-keperluan itu niscaya ya belajar tentang hukum syariah, hukum ekonomi syariah. Taib, pertanyaan berikutnya dari Dea Permata Ayu Soca ya. Apa perbedaan mendasar gadai syariah dengan gadai konvensional? Yang gampang dulu, gadai konvensional itu orang mau mudik ya butuh duit ya kan. Gimana ini ya? Minta ke siapa? Minjam ke siapa? Iya kan? Ya orang-orang sekarang itu nggak ada yang gratisan ya. Ya udah, apalagi kantor atau perusahaan pegadaian bikin promo, ya silahkan begitu kan. Siapa yang punya barang apapun ya bisa digadaikan. Apa nih ya? Saya dulu pernah soalnya waktu ya PGA begitu butuh duit ya, kiriman dari orang tua telat ya kan. Ini perlu ngawliwet gitu kan. Aduh, gimana ini? Ya, ada barang, cari barang, jam tangan. Ya, jam dikasih bapak. Waduh, mana ini? Ya udah itu gadaikan aja katanya. Berapa? Ya cobalah diantar ya sama temen tuh ke kota. Ya ditaksir kan. Ada kan juru taksirnya. Oh kalau ini sekian gitu. Kalau setuju ya silakan, tidak ya nggak jadi. Akhirnya karena butuh ya udah setujulah. Nah sekian, tapi yakin untuk berapa lama ini mau dikembalikan? Ya sebulan 2 bulan, udah 3 bulan aja ya. Oke, berarti 3 bulan ya bunganya sekian. Udah ditentukan. Plus, iya udah ditentukan. Plus administrasinya sekian. Itulah gadai konvensional. Jadi berdasarkan bunga tadi selain administrasi ya, karena bunga berarti kan di situ haram. Yang syariah bagaimana? Ya datang ya bawa barang berharga ya, umumnya sekarang itu emas yang ya batangan perhiasan atau apa, datang ditaksir. Oh iya ya, mau apa ini? Ya kami butuh uang nih, mau mudik atau nyekolahkan anak atau apa kan begitu ya. Nah, ya kalau ini ya hanya sekian gitu kan. Nah, gitu artinya cocok lah sudah. Nah, berapa lama ini? Ya 2 bulan, 6 bulan. Oke. Biaya administrasinya sekian biasa ya kan. Dan biaya maintenance-nya, perawatan penjagaannya sekian. Jadi nanti dibayar, apakah dibayar sekarang atau nanti, jelas nanti ya. Berarti ya. Nah itu bunga, bukan bunga, tapi itu kan jasa penjagaan dan perawatan. Nah itu, lalu administrasi ya, biaya administrasi ya itu biasa kan di mana-mana ya. Itu bedanya. Jadi bukan bunga tapi sebagai ya imbalan atas jasa
Iya, jasa. Hima jasa. Karena perlu dijaga, perlu dirawat. Iya. Iya, jelas itu. Tuh. Tapi jazakumullah khair. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makin banyak nih pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Apalagi terkait masalah muamalah yang sering kita jumpai ya, makin menarik. Insyaallah kita break dulu, kita lanjutkan setelah saat lagi.